Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 223. Keira tercengang sesaat. Di sampingnya, Lois sudah berjalan mendekat, melirik kartu ucapannya tanpa sengaja sambil bertanya, apakah kartu itu dari orang yang sama yang mengirimimu tanda komitmen? Keira menganggapnya lucu dan menyerahkan kartu itu kepadanya. Setelah melihat nama Paman Olsen, Lois berdeham dan mengeluh, mengapa seorang yang lebih tua mengirimkan bunga mawar. Keira mendesah pelan, jadi, mengirimkan bunga untuk memikat seorang gadis merupakan taktik universal. Namun, dia tidak benar-benar marah pada Paman Olsen. Bagaimanapun, dia melakukannya untuk membela Nyonya Olsen. Dia hanya merasa jika Nyonya Olsen dan Paman Olsen tidak bertemu, dan dia pergi bertemu dan mengobrol dengan Paman Olsen, itu mungkin akan membuat ibunya marah. Dia diam-diam menoleh ke kepala pelayan, tolong taruh bunga-bunga ini di ruang tamu. 999 mawar terlalu banyak. Kepala pelayan mengangguk dan membawa bunga-bunga itu keluar. Baru setelah dia pergi, Keira melihat-lihat sekeliling kamar Lois. Kamar tidur Lois ini sebenarnya bukan kamar kepala keluarga, melainkan kamar tempat Oliver tinggal. Begitu Oliver menikah, Nathan segera mengosongkan tempat itu untuk dia dan Melissa, mengirimkan sinyal yang jelas ke dunia luar, Oliver akan menjadi kepala keluarga masa depan. Sayangnya bagi Oliver, Lois merebut posisi kepala keluarga. Awalnya, Nathan, dengan alasan Lois belum menikah, tidak membiarkan Oliver menyerahkan kamarnya. Kemudian, setelah Lois menikah, mereka menempati kamar utama dengan dalih bahwa istri Lois sedang berada di luar negeri dan belum kembali ke rumah. Sekarang, mereka sama sekali tidak menyebutkan masalah itu. Lois tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Rumah utama memiliki 4 lantai secara keseluruhan, dengan lebih dari selusin kamar di setiap lantai, yang sudah lebih dari cukup. Dekorasi kamar bergaya minimalis dengan warna hitam, putih, dan abu-abu. Selain perabotan yang diperlukan, hanya ada satu tempat tidur. Keira segera menoleh ke arah Lois. Di mana kamu akan tidur? Lois melirik ke arah tempat tidur. Keira berdeham, kita tidak cukup dekat sampai-sampai kita bisa berbagi tempat tidur, kan? Memikirkan kembali ciuman itu membuatnya sangat malu. Lois berdeham dan menunjuk ke sofa di dekatnya, aku akan tidur di sofa. Keira menghela napas lega, sofa itu luas, dia tidak akan merasa sempit saat tidur di atasnya. Keira mengira ia tidak akan bisa tidur, tetapi tempat tidur empuk itu dipenuhi aroma rumput segar Lois, yang membuatnya tertidur. Itu sulit bagi Lois di sofa. Wanita yang dicintainya hanya berjarak beberapa langkah, namun dia sangat frustrasi karena tidak bisa menyentuhnya. Bangun keesokan harinya, Keira menatap matanya yang sedikit kesal. Melihat kemerahan di bagian putih matanya, dia dengan murah hati menyarankan, apakah sofanya tidak nyaman? Kamu bisa tidur di tempat tidur malam ini. Setelah mandi, keduanya turun ke bawah untuk mengunjungi Nyonya Horton tua. Keira memeriksa ponselnya dan melihat pesan dari Cory Mills. Direktur Nora, kami telah menyelesaikan kasus pencurian obat oleh Logan Lee. Setelah membaca ini, Keira menunduk dan mencibir. Meninggalkan halaman rumah Nyonya Horton tua di bawah pengelolaan Selena tidak lain adalah kompromi Lois karena dia tidak bisa mendapatkan obatnya. Meskipun dia berbicara dengan santai, dia selalu khawatir tentang Nyonya Horton tua. Tadi malam, dia sesekali memeriksa pengawasan. Karena dialah yang mengembangkan obat itu, mengapa dia harus membiarkan Selena mendapatkan bantuannya di sini? Dia tersenyum dan membalas pesan itu. Bawa obatnya dan segera datang ke kediaman Horton. Cory Mills menulis, dimengerti. Pada saat ini, Oliver dan Selena sedang berbicara di dalam halaman rumah Nyonya Horton tua. Oliver yang tidak dapat menahan diri bertanya, bagaimana keadaanmu? Apakah wanita tua itu sudah mengalah? Selena menunjukkan ekspresi getir. Bukankah mereka bilang wanita tua itu jadi bingung? Menurutku dia cukup tajam. Setiap kali kita bicara soal mahar, dia pura-pura bingung. Dia mendesah. Ayah, mendapatkan tempat ini benar-benar membutuhkan banyak usaha. Kita tidak boleh berakhir tanpa apapun. Oliver mencibir, aku tahu nenek akan melakukan ini. Setelah bertahun-tahun, meskipun dia sudah pikun, hatinya selalu condong ke Lois. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya untukmu jauh-jauh hari. Selena tersenyum. Aku tahu kau sangat mencintaiku, ayah.
Oliver melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Saya lihat Anda telah mengosongkan semua perhiasan wanita tua itu tidak berguna. Barang-barangnya yang paling penting ada di brankas." Selena ragu-ragu, tapi apa kata sandinya? Oliver berpikir sejenak lalu berkata, "Coba sebutkan hari ulang tahun Lois." Mata Selena berbinar. Dia memasuki kamar tidur Nyonya Horton tua, mencari alasan untuk mengusir Fiona, dan kemudian berjongkok di depan brankas, memasuki kamar ulang tahun Lois. Kata sandi salah. Selena mengerutkan kening dan memasukkan tanggal dalam urutan terbalik. Dia kemudian mendengar bunyi, klik, dan kata sandi yang benar membuka brankas itu. Mata Selena berbinar saat dia membuka brankas itu. Tas itu berisi berbagai dokumen penting. Setelah membolak-baliknya sebentar, Selena menyadari nilainya. Dia segera mengeluarkan tas dan mulai memasukkan akta properti dan kontrak kepemilikan ke dalamnya, tetapi saat itu, guk-guk, seekor anjing menggonggong, dan seekor anak anjing menerkam di depannya, menggigit tangannya. Selena berteriak kaget dan secara naluriah melemparkan anjing itu. Tetapi anak anjing itu, meski belum dewasa sepenuhnya, sangat setia dan menggigit dengan keras, menolak untuk melepaskannya. "Lepaskan!" Selena berteriak, dan beberapa orang langsung menyerbu masuk. Fiona melihat brankas terbuka, dan pupil matanya mengecil. Dia segera menutupnya, sementara Oliver mendekati anak anjing itu dan menendangnya dengan kuat. "Beraninya kau menggigit orang!" Wah! Anak anjing itu terjatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Makhluk itu jelas kesakitan, tetapi ia tetap berguling di tanah dan menerjang Selena lagi, sambil memamerkan gigi-giginya yang kecil. Ia pikir ia menakutkan, tetapi bentuk tubuhnya yang kecil tampak lebih konyol dan menggemaskan. Akan tetapi, karena terluka, ia bergoyang sedikit, berjuang untuk berdiri. Hati Fiona hancur melihat anak anjing itu. Anak anjing ini dibeli oleh Nyonya Horton tua untuk Keira, namun kemudian Keira tidak membawanya ke perusahaan. Fiona dan Nyonya Horton tua lah yang menjaganya. Anjing itu setia dan protektif terhadap tuannya, dan untungnya hari ini, ia menghentikan pencurian dari brankas tepat pada waktunya. Dia segera menghampiri, mengambil anak anjing itu, dan kemudian menyadari seseorang telah menendangnya dengan keras. Dia segera berkata, "Cepat, panggil dokter hewan." Selena melihat bekas gigitan di tangannya, gigi anak anjing itu belum tumbuh sepenuhnya, jadi sekuat apapun ia menggigit, kulitnya tidak terluka. Tapi tetap saja sakit. Marah, wajahnya berubah dingin ketika dia berkata, "Mengapa anjing ini menggigit orang secara tidak menentu?" Fiona membalas, "Hewan itu setia kepada pemiliknya. Kalau kamu tidak mencuri, kenapa dia menggigitmu? Apa yang kau katakan? Apa maksudmu dengan mencuri? Aku hanya membantu nenek buyutku menjaga barang-barang tetap aman, dan lagi pula, bukankah aku pemilik rumah ini?" Dia menatap Oliver dengan ekspresi bersalah. "Ayah, apakah keluarga Horton belum menerimaku?" Oliver langsung berteriak marah, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau putri keluarga Horton. Anjing ini menggigit pemiliknya tanpa alasan, seseorang datang dan buang anak anjing ini dan pukuli dia sampai mati dengan tongkat." Mendengar kata-kata itu, pupil mata Fiona mengecil. "Tidak mungkin. Kau, seorang pelayan, berani bersikap kurang ajar kepada tuanmu. Apa kau pikir kau punya hak bicara di sini?" Melihat para pengawal di luar ragu-ragu untuk bertindak, Oliver melangkah maju, menyambar anak anjing itu, dan langsung menuju pintu. Fiona mengejarnya. "Tuan Oliver, anjing itu milik Tuan dan Nyonya Horton, kau tidak boleh melakukan ini. Tidak peduli anjing siapapun itu, jika berani menggigit pemiliknya, berarti dia bukan anjing yang baik. Aku akan menghukumnya untuk melihat apakah dia berani menggigit orang lagi." Oliver sekali lagi melemparkan anak anjing itu ke tanah. Anak anjing itu dilempar dengan kasar. Merasa terlalu sakit untuk berdiri, ia pun tergeletak di tanah dan harus diurus oleh orang lain. Lalu Oliver mengambil sebuah tongkat dari dekat dan tanpa ampun menghantamkannya ke anak anjing kecil itu. Bab 224. Fiona bergegas menghampiri saat melihat ini dan mendorong Oliver menjauh, menggunakan tubuhnya untuk melindungi anak anjing kecil itu. "Tuan, saya mohon Anda menyelamatkannya. Usianya baru 3 bulan. Oliver mendengus dingin, "Fiona, aku menghormatimu karena telah merawat nenek, tapi jangan terlalu percaya diri. Kamu hanya seorang pembantu di rumah ini. Minggirlah atau aku akan menghajarmu juga." Anak anjing kecil itu sepertinya merasakan Fiona dalam bahaya,
jadi ia lari dari perlindungannya. Ia hampir tidak mampu berdiri dengan kaki-kakinya yang kecil, yang salah satunya pincang. Ia terhuyung-huyung di sana, menggonggong pada Oliver lagi. Itu benar-benar binatang buas. Oliver bergumam lirih, dan bersamaan dengan itu, tongkatnya menghantam dengan keras. Tentu saja, dia tidak benar-benar marah pada anak anjing kecil itu, tetapi anjing itu milik Keira. Kalau dipikir-pikir lagi bagaimana dia memukulnya kemarin, mukanya masih perih sekarang, bahkan pembantu rumah dan pengawalnya pun mencibir padanya. Jejak kebencian tampak di mata Oliver, dan dia semakin menguatkan cengkeramannya. Jika pukulan ini mengenai anak anjing kecil itu, dia pasti akan mati, dan itu akan membuat si jalang kecil Keira marah besar. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan marah dari pintu masuk. "Berhenti!" Louis, yang bangun pagi untuk memeriksa pengawasan dan langsung bergegas ketika merasakan bahaya pada anak anjing itu, sekarang memasang ekspresi gelap di wajahnya. Ia bergegas menghampiri Oliver, sambil berusaha merebut tongkat itu dari tangannya. Tatapan mata Oliver tajam. Ia sering menindas Louis saat mereka masih anak-anak. Kemudian, saat Louis tumbuh lebih tinggi darinya, keduanya tidak pernah berkelahi. Sekarang dia melangkah mundur, memutar tongkatnya, siap untuk memukul Louis atau mengambil kesempatan untuk membunuh binatang kecil itu dan membuat mereka jijik. Namun betapa terkejutnya dia, tongkat itu kini berada dalam genggaman Louis dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sedikit ketidakpercayaan tampak di mata Oliver. Dia selalu menganggap Louis sebagai adiknya, seseorang yang selalu bisa dia kuasai dan ganggu. Namun tanpa diduga, Louis telah tumbuh menjadi gunung, sementara dirinya sendiri semakin rapuh. Kepanikan merasuki hati Oliver, dan tongkat di tangannya telah diambil oleh Louis. Keira, yang mengikuti di belakang Louis, adalah orang pertama yang bergegas mendekati Fiona dan anak anjing kecil itu. Fiona tidak terluka, namun, anak anjing itu, saat melihat Keira, merengek dan kemudian jatuh ke tanah. Keira segera mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama, menemukan banyak retakan di tubuhnya. Meski tidak fatal, cederanya bisa memakan waktu lama untuk sembuh. Matanya memerah karena sedih, dia berteriak, "Kitty." Mendengar suaranya, anak anjing itu tidak mengerti mengapa dia sedih tetapi ingin menghiburnya, dengan lembut menjilati punggung tangannya dengan lidahnya, sebelum menjatuhkan diri lagi. Kemarahan Keira melonjak. Anak anjing itu adalah anjing yang telah dipeliharanya selama sebulan, dan ia telah tumbuh terikat secara emosional. Di rumah sakit, hewan itu menemaninya berjalan-jalan setiap hari. Ketika cuaca bagus, anak anjing kecil itu selalu tidur di kakinya. Setiap kali dia merasa sedih atau kesal, si hewan akan menjilati punggung tangannya untuk menghiburnya. Keira tiba-tiba mendongak, mengepalkan tangannya erat-erat, dan berteriak marah pada Oliver, "Teganya kau memukul anak anjing sekeras itu." Oliver mencibir, "Itu hanya binatang buas yang menggigit pemiliknya. Aku memukulnya, dan apa salahnya? Sebagai saudara ipar, apakah kau akan memukulku, kakak laki-lakimu? Keluarga dari kediaman lama akan segera datang berkunjung. Jika kau berani bersikap tidak hormat padaku, mereka dapat segera mengadakan pertemuan di aula leluhur dan mengusirmu." Wanita beracun, saat itu juga. Keira sangat marah mendengar kata-katanya. Louis menyambar tongkat itu, awalnya berencana untuk melemparnya, tetapi mendengar kata-kata itu, pupil matanya menyempit. Dia membalikkan pergelangan tangannya, mengayunkan tongkat, dan memukul Oliver dengan keras. Ledakan, Oliver mendapat pukulan keras di punggungnya, begitu terkejutnya dia hingga dia terhuyung, dan dia merasakan seolah-olah tulang rusuknya akan patah. Dia terhuyung beberapa langkah, menatap Louis dengan marah. "Kau, Louis, dasar, apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh kakakmu sendiri." Di ambang pintu, raungan amarah Nathan tiba-tiba meletus. Keira, yang menggendong anak anjing kecil itu, menoleh dan melihat Nathan berdiri di sana bersama seorang pria berusia 80 tahun, diikuti oleh segerombolan orang, kemungkinan besar orang-orang yang disebutkan Nathan dari perkebunan lama keluarga Horton. Orang-orang ini memang dari kalangan lama. Mereka telah mendengar bahwa Nyonya Horton tua sakit parah dan bergegas dari kampung halaman mereka untuk mengunjunginya. Dalam keluarga besar seperti Horton Group, dengan populasi yang berkembang pesat, di samping cabang keluarga Horton utama, pria berusia 80 tahun itu adalah paman kedua Nathan. Kelompok di belakangnya adalah keturunan cabang kedua keluarga.
Setelah Nyonya Horton yang sudah tua mendirikan grup Horton, dia membangun sebuah rumah di kota kelahirannya untuk cabang kedua yang akan mengawasi balai leluhur. Cabang kedua juga memiliki saham di Horton Group, dan paman kedua ini bertanggung jawab atas urusan ritual keluarga Horton, bahkan Nathan harus menghormatinya sebagai seorang yang lebih tua. Saat masih kecil, Louis diganggu oleh Oliver, hingga hampir meninggal. Nyonya tua Horton kemudian mengirim Louis untuk dibesarkan di cabang kedua untuk menghindari penganiayaan dari Oliver dan Nathan. Oleh karena itu, Louis sangat menghormati kakek keduanya ini. Tuan Horton tua bertanya, "Louis, apa yang terjadi di sini?" Sebelum Louis sempat bicara, Oliver sudah menangis terseduh-seduh. "Kakek kedua, kau datang di waktu yang tepat. Lihat saja perilaku Louis yang tidak tahu malu, tidak menghormati ayah atau saudaranya. Anjingnya menggigit Selena, dan aku hanya berusaha memastikan anjing itu tidak menggigit pemiliknya lagi, tetapi dia menyerangku tanpa alasan." Sebelum Louis sempat bicara, Keira mencibir. "Anak anjing kecil itu tidak akan menggigit seseorang tanpa alasan, jadi pasti ada yang memprovokasinya. Dan kau hampir memukulinya sampai mati. Apakah ini yang kau sebut memberi pelajaran?" Oliver terkejut, lalu menyeka air matanya lagi. "Kakek kedua, lihat, dia tidak menghormati kakak laki-lakinya, dan istrinya juga tidak punya sopan santun. Di mata mereka, aku, sebagai kakak laki-laki, mungkin lebih buruk dari seekor anjing." Keira mencibir, "Jangan bandingkan dirimu dengan anjingku, kau hanya akan menghinanya." Oliver sangat marah, "Kau." Nathan hanya berkata, "Paman kedua, kami selalu mengatakan dia sombong dan angkuh, kamu tidak pernah percaya pada kami. Sekarang setelah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, bisakah kamu mempercayainya?" Tetua dari cabang kedua memahami situasi tersebut, dan berkata dengan adil, "Tidak tepat untuk mengatakan itu. Saya sudah tua, tetapi saya mengerti. Saat ini, beberapa orang memperlakukan anjing mereka seperti anak-anak, dan kasih sayang mereka terhadap hewan peliharaan mereka sangat dalam. Begitu pula di kampung halaman saya, kami memelihara anjing sebagai anjing penjaga sejak ia masih kecil. Saya sangat menyayanginya. Jika seseorang memukulnya dengan tongkat, tentu saya akan marah besar." "Oliver, kamu seharusnya tidak memukul anjing Louis." Oliver terdiam dan ingin membantah, namun Selena menyela, "Cukup, ayah, itu kan cuma anjing." Dia memberi isyarat pada Oliver dengan matanya. Oliver menyadari bahwa tujuan hari ini bukanlah tentang insiden itu. Ia mendengus dingin, mengusap punggungnya, merasa tulang-tulangnya pasti retak, tetapi sekarang bukan saatnya untuk pergi ke rumah sakit. Dengan adanya kerabat yang lebih tua di sini, ia harus menyelesaikan tujuan hari ini. Sambil menahan rasa sakit, dia berkata, "Lupakan saja, kakek kedua, silakan masuk ke dalam." Tetua cabang kedua tersenyum ramah dan berjalan masuk ke dalam sambil menunjuk ke arah Louis dan Keira. "Louis, tidakkah kalian akan memperkenalkan istri kalian kepadaku?" Dengan kedatangan seorang tetua, dan terutama seseorang yang agak bersikap baik terhadap Louis, Keira, tentu saja, tidak bisa begitu saja pergi begitu saja. Dia dengan hati-hati menyerahkan anak anjing kecil itu kepada Fiona, dan memerintahkannya untuk segera membawa anjing itu ke perawatan sebelum mengikuti yang lain ke dalam ruangan. Louis memperkenalkannya kepada kakek kedua, lalu berkata kepadanya, "Keira, pergilah dan lihat apakah nenek sudah bangun. Jika dia sudah bangun, maka kita bisa pergi menemuinya." Kakek kedua dan Nyonya Horton yang sudah tua adalah generasi yang sama. Meskipun keduanya sudah lanjut usia, jika adik iparnya sedang tidur, tidak pantas untuk mengganggunya. Keira hanya mengangguk. Selena ingin menolak tetapi tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat dan hanya bisa menggelengkan kepala pelan kepada Logan Lee, sang peneliti, yang menunjukkan bahwa ia tidak perlu campur tangan. Keira dengan lancar memasuki kamar Nyonya Horton tua. Mungkin karena mendengar suara pintu, Nyonya tua Horton perlahan membuka matanya. Ketika melihat Keira, kebingungan di matanya berangsur-angsur hilang, dan sebelum Keira bisa berbicara, dia berseru dengan gembira, "Menantu perempuanku, aku ingat sekarang." Keira terkejut, "Ingat apa?" "Aku ingat bagaimana kamu dan bocah nakal itu mendapatkan surat izin menikah." Bab 225. Apakah dia mengingat segalanya? Keira sedikit terkejut. Dia tidak menyangka obat Alzheimer akan bekerja secepat ini. Itu baru 2 hari. Namun, ia juga memahami bahwa obat tersebut dirancang untuk generasi saraf dan mengatur fungsi tubuh.
Nyonya Horton yang sudah tua perlahan-lahan akan mendapatkan kembali ingatannya. Alasan mengapa dia ingat mengapa dia menikah begitu cepat adalah karena dia baru saja berhasil mengingat kembali masa itu. Dia bertanya, bagaimana kami mendapatkan surat nikah kami? Nyonya Horton yang sudah tua hendak berbicara ketika suara Selena yang bersemangat terdengar dari luar. Nenek buyut sudah bangun. Nyonya tua Horton berhenti sejenak di tengah kalimatnya, melihat keluar, dan bertanya, siapa di luar sana? Keira menjelaskan, sepertinya ada saudara dari cabang keluarga kedua yang datang untuk menemuimu. Nyonya Horton tua segera berkata, oh, itu saudara laki-laki saya yang kedua dan keluarganya. Dia menepuk tangan Keira. Masalah pernikahan kalian adalah cerita panjang, mari kita bicarakan setelah mereka pergi. Oke, belum sempat mereka berbicara, ketua cabang kedua dan Nathan masuk. Kakak ipar, patriark cabang kedua berseru. Nyonya Horton tua menanggapi dengan tersenyum. Mengapa Anda bersusah payah datang ke sini? Saya baik-baik saja sekarang. Patriark cabang kedua juga memandangnya. Nyonya tua Horton adalah saudara ipar perempuan yang bahkan Tuan Horton hormati, dan dia mempunyai perasaan yang dalam terhadapnya. Ketika kakak laki-lakinya meninggal dunia secara tiba-tiba, dia baru berusia 15 tahun. Orang tua mereka telah meninggal muda, dan dia mengira saudara iparnya akan membawa anak-anaknya yang masih kecil dan menikah lagi, sehingga dia harus putus sekolah dan bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri. Sebaliknya, tanpa sepatah kata pun mengeluh, dia menghadapi seluruh urusan rumah tangga dan berkata kepadanya, kamu fokus saja pada studimu, aku akan mencari cara untuk membiayai kuliahmu. Setelah itu, ia menggendong Nathan di punggungnya dan membuka warung pinggir jalan. Mereka menghadapi banyak kesulitan. Saat itu, dunia sedang kacau balau. Suatu hari, dia melihat beberapa anak pang datang untuk meminta uang perlindungan, dan tanpa ragu, dia mengambil pisau dapur dan mengacungkannya ke arah mereka sambil berteriak, tidak ada uang, tetapi jika kalian menginginkan nyawa, aku punya satu untuk dikorbankan. Para berandalan kecil itu meninggalkan pesan bahwa mereka akan kembali. Suatu malam, orang-orang itu melompat ke halaman rumah mereka dan melemparkan batu ke jendela. Pisau selalu ada di bawah bantalnya. Dia masih muda dan pemalu dan pernah menyarankan padanya, berikan saja mereka uangnya. Namun, dia berkata, tidak mungkin. Uang itu untuk pendidikanmu. Kalau kita berikan kepada mereka, bagaimana kamu akan membayar biaya pendidikanmu? Itu hanya masalah terkecil mereka. Kemudian, ia membuka toko, dan usahanya semakin berkembang. Setelah lulus, ia bergabung dengan perusahaan, dan bersama-sama mereka menyaksikan berdirinya Horton Group. Suatu hari, seorang bawahan menyarankan kepadanya bahwa seorang wanita tidak mungkin menjadi ketua dan mendesaknya untuk memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan. Dia langsung memecat bawahan itu. Wanita lain mungkin tidak mampu melakukannya, tetapi saudara iparnya pasti bisa. Sayangnya, dia dan Nathan berselisih paham di kemudian hari, dan kehadirannya memengaruhi kewibawaan Nathan dalam perusahaan. Dia dengan tegas mengundurkan diri dan menyerahkan kendali penuh perusahaan kepada Nathan. Horton, tanpa berpikir dua kali, mendukung Nathan. Akhirnya, untuk memastikan Nathan memiliki kendali penuh, ia mengundurkan diri dan kembali ke kampung halamannya. Ketika dia mengetahuinya, dia segera membangun sebuah rumah besar bertembok tinggi di sana untuknya. Mengingat masa lalu membuat mata Tuan Horton merah, dan tangannya gemetar saat memegang tangan Nyonya Horton yang sudah tua, kakak ipar, kau harus menjaga dirimu sendiri. Aku masih ingin bisa memanggilmu kakak ipar saat aku berusia 90 tahun. Mata Nyonya tua Horton juga dipenuhi air mata. Dia bersikap baik kepada kakak iparnya, dan kakaknya hanya mengatakan hal-hal baik tentangnya. Kakak iparnya adalah salah satu dari sedikit mahasiswa pada masa itu, dan jika dia tetap tinggal di Clarence dan masuk ke lembaga pemerintahan, dia pasti sudah mencapai ketinggian yang tak tersentuh sekarang. Namun, dia dengan tegas meninggalkan pekerjaan tetap yang diimpikan semua orang saat itu, dan kembali untuk membantunya mendirikan perusahaan. Sudah sepantasnya dia memberinya saham. Kemudian, ketika dia menyerahkan Louis kepada kakaknya, dia benar-benar memenuhi harapan dan tidak membiarkan Louis terluka lagi. Nyonya Horton tua tertawa dan berkata, itu tidak akan berhasil, dalam 10 tahun lagi, aku akan berusia 96 tahun. Bukankah itu akan mengubahku menjadi monster tua? Tuan Horton berkata, jika Anda hidup sampai usia lanjut, Anda masih bisa hidup lama,
dan Anda masih perlu melahirkan seorang putra untuk Lewis. Nyonya tua Horton tertawa. Setelah keduanya bertukar beberapa patah kata, Horton berkata, mereka hanya tahu cara menakut-nakuti saya, dengan mengatakan bahwa Anda hampir tidak akan berhasil, jadi saya datang dan melihat. Tapi lihatlah Anda melakukannya dengan baik. Mendengar hal itu, Nathan berkata, Paman, ngomong-ngomong, ini semua berkat usaha Selena. Dia memberi isyarat kepada Selena untuk berdiri lebih dekat, lalu menceritakan seluruh kejadian itu. Dia mengakhiri ceritanya dengan penuh emosi. Anak ini akan menikah dengan keluarga Cobb. Biasanya, dia akan menjaga jarak, tetapi dia berusaha keras untuk meminta bantuan keluarga Cobb. Dia tidak akan bisa berdiri tegak di sana di masa mendatang. Selena langsung berkata, Kakek, jangan berkata begitu, dia nenek buyutku, dan melakukan semua ini untuknya adalah hal yang benar. Tuan Horton langsung memuji Selena. Gadis baik, aku sangat senang. Tenang saja, saat kau menikah nanti, aku akan memastikan mas kawinmu cukup besar, dan aku tidak akan membiarkanmu kehilangan muka di keluarga Cobb. Keluarga Horton kita mungkin tidak sebanding dengan keluarga Cobb, tetapi kita tidak jauh tertinggal. Selena bertindak malu-malu. Mendengar perkataan tersebut, Oliver langsung berkata, Paman, karena Anda sudah di sini, ada sesuatu yang ingin saya minta sebagai bantuan untuk Selena. Tuan Horton langsung berkata, ada apa? Oliver berkata, kau tahu, Selena adalah anak haramku, dan dia telah menunjukkan rasa hormat kepada kami selama ini. Aku ingin kau menambahkan namanya ke dalam daftar keluarga. Bagi keluarga sebesar itu, tercatat dalam daftar keluarga berarti memperoleh hak atas warisan. Tuan Horton ragu sejenak, lalu segera mengangguk. Mengingat kasih sayang yang ditunjukkan anak ini kepada nenek buyutnya, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saat aku kembali, aku akan mencantumkan namanya. Kemudian, dia menatap Selena. Sebagai anak keluarga Horton, kamu harus ingat untuk tidak pernah melanggar hukum atau bertindak tidak semestinya, dan jadilah orang baik, mengerti? Selena tersenyum, tentu saja, jangan khawatir. Oliver lalu menyenggol Nathan di punggung. Nathan mengerti maksudnya dan berkata, setelah dimasukkan dalam daftar keluarga, dia adalah cucu sah keluarga Horton, dan dia akan menikah dengan keluarga Cobb di Clarence. Paman, menurutku sudah sepantasnya memberinya sebagian saham sebagai mas kawinnya. Tuan Horton mengangguk. Itu wajar saja. Nathan langsung bersukacita, tetapi sebelum dia sempat berbicara, dia mendengar Tuan Horton bertanya, berapa banyak yang akan kamu berikan padanya? Nathan bingung. Mulutnya berkedut saat dia batuk dan menjelaskan, itu bukan aku. Tuan Horton kemudian menatap Oliver dengan rasa ingin tahu, lalu, Oliver tersenyum canggung, aku hanya punya 10% saham atas namaku, dan meskipun aku ingin memberikannya kepada putriku, bagaimanapun juga aku punya seorang putra. Tuan Horton bingung, jadi, Anda ingin saya memberikan sahamnya. Begitu dia mengatakan hal ini, para junior dari cabang kedua yang datang bersama Tuan Horton segera memandang Nathan dan Oliver dengan tidak puas. Cabang pertama dan kedua dari keluarga telah terpisah sejak lama. Terlebih lagi, Horton hanya memiliki 15% saham Horton Group, bagaimana dia bisa memberikan lebih banyak kepada keluarga Horton? Itu tidak mungkin. Nathan sendiri masih mengandalkan dukungan dari sepupu-sepupunya di keluarga, jadi dia langsung melambaikan tangannya. Mana mungkin, sahammu akan diberikan kepada cabang kedua keluarga di masa depan. Akhirnya Tuan Horton mengerti dan mengalihkan pandangannya kepada Nyonya Horton tua. Nathan berkata, Ibu sudah berjanji sebelumnya bahwa saat anggota keluarga yang lebih muda menikah, mereka akan menerima bagian. Saat Jake menikah, istrinya tidak baik kepada ibu, jadi ibu tidak memberikan bagian apapun. Sekarang Selena menikah dengan keluarga Cobb, ini adalah acara besar. Ibu, berapa banyak yang ibu rencanakan untuk diberikan kepada Selena? Cara dia mengatakannya sangat masuk akal dan tidak seorang pun dapat membantahnya. Bersambung ke bab selanjutnya.